Ya, bisa Anda menyaksikan ini prosesi serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Dan bersama sekarang kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani ada di Kementerian Keuangan. Selamat siang Jen. Apa yang menjadi agenda untuk serah terima jabatan Menteri Keuangan siang hari ini? Ya, Togi dan juga pemirsa ya, baru saja untuk agenda serah terima jabatan di Kementerian Keuangan dari Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudi Sadewa yang tadi sudah dilaksanakan dan saat ini sudah selesai. Dan kalau bisa dilihat ini di belakang masih prosesi untuk pemberian ucapan selamat dari para tamu undangan yang hadir. Tadi ada banyak juga tamu undangan yang hadir dari pejabat publik, dari beberapa menteri dan wakil menteri yang datang yang pada saat ini sedang mengantri untuk mengucapkan selamat satu persatu, dan nanti setelah itu baru dari karyawan atau staf pegawai Kementerian Keuangan yang juga akan masuk dan satu persatu memberikan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, dan juga menyalami Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani yang hari ini juga hadir. Dan kalau dapat kita rangkum ya, Togi dan juga pemirsa, untuk pergantian Menteri Keuangan ini yang menjadi agenda reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang memang pada sebelumnya sudah diisukan beberapa kali terkait dengan pengajuan pengunduran diri dari Sri Mulyani pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan pada akhirnya pada hari kemarin diumumkan bahwa Menteri Keuangan digantikan, diestafetkan ke Purbaya Yudi Sadewa. Dan kalau dapat kita lihat dari sosok dan juga rekam jejak dari Purbaya Yudi Sadewa ini, beliau merupakan seorang ekonom yang fokus kepada stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah, dan ini diharapkan tentu saja dapat menjalankan target-target di Kementerian Keuangan dan juga target-target dari Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Dan Togi dan juga pemirsa, sepertinya saat ini sesaat lagi akan ada pernyataan dari baik Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa maupun dari Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani. Sementara itu Togi. Terima kasih Pak Menteri. Saya tidak ada tambahan yang sudah saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman media, wartawan Forkem nih yang banyakkan, tapi mungkin. Silakan Ibu dulu kalau gitu. Silakan Bu. Dari senior dulu, silakan. Terima kasih Pak Menteri. Saya tidak ada tambahan yang sudah saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman media, wartawan Forkem nih yang banyakkan, tapi mungkin hari ini ekstra Forkem ekstra. Terima kasih atas selalu selama ini meliput Kementerian Keuangan. Saya beserta seluruh jajaran kemarin ini pasti banyak kekurangan di dalam berinteraksi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman media. Selamat bertugas untuk Anda semuanya, selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih Ibu Sri Mulyani. Mungkin saya ada 3 pernyataan pendek. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi.
Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani, supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus, dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan, teman-teman media, tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman. Oh. Bang, gimana Bang? Ya, misalnya itu dia proses serah terima jabatan Menteri Keuangan, dan kami telah menyaksikan bersama-sama Sri Mulyani Indrawati di foto bersama dengan rekan-rekan media untuk terakhir kalinya sebagai menteri. Adapun pernyataan dari Sri Mulyani tadi bahwa Kementerian Keuangan ini terus menjaga keuangan negara dan selalu jaga integritas dan melakukan tugas dengan dedikasi, dan meminta agar kehidupan privasinya dihargai. Udah pernah? Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 kemarin untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang hampir genap 1 tahun menjadi bendahara negara di era pemerintahan sejak 20 Oktober 2024. Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan di 3 era kepemimpinan presiden yang berbeda, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, itu periode 2005 hingga 2010. Kemudian 2 periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni 2016 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Dan terakhir pemerintahan Presiden ke-8 Prabowo Subianto pada 2024 hingga 2025. Totalnya Sri Mulyani hampir 14 tahun menjadi Menteri Keuangan. Ya, tak hanya 4 kali menjadi Menteri Keuangan pada kabinet yang berbeda, Sri Mulyani juga pernah 1 kali menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan 1 kali menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan rekor ini nyaris mengalahkan Ali Wardana yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terlama di Indonesia sepanjang masa, yang telah menjabat sebagai Bendahara Negara selama 15 tahun pada Kabinet Pembangunan 1, 2, dan 3 pada tahun 1968 hingga 1983 sebagai Menteri Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan selama 5 tahun, yakni periode 1983 hingga 1985. Oke, kiri Pak. Ya, bisa perempuan yang memiliki panggilan akrab Ani ini lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Sri Mulyani ini menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1986. Kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana-Champaign di Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics. Selang 4 tahun telah lulus dari UI, atau tepatnya di tahun 1990. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD of Economics pada 1992.
Spesialis penelitian ekonomi moneter dan perbankan serta ekonomi tenaga kerja ini pada awal Oktober 2002 terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mewakili 12 negara di Asia Tenggara atau Southeast Asia. Dan pada tanggal 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden SBY. Dan pada tanggal 2008, ia menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada Juni 2010, Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan pada Juli 2016, Sri Mulyani kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, kali itu oleh Presiden Joko Widodo. Dan dalam lingkup organisasi pada Agustus 2019, dia dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Kemudian pada Oktober 2019, Sri Mulyani terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Dan jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan yang ketiga kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. Dan hingga akhirnya dia berlabuh ke kabinet Presiden Prabowo Subianto. Oke, Bang. Lagi-lagi menjadi bendahara negara. Ya, bisa inilah momen terakhir Sri Mulyani bersama staf di Kementerian Keuangan untuk foto bersama dan mendapatkan bunga mawar dari para staf Kementerian Keuangan. Masih gantian, jadi dua gitu. Tempat-tempatnya YouTube. Duduk gini doang. Kita mau ke bawah. Mau balik. Bang aja sih, habis ini udah selesai kita balik. Jangan dorong-dorong. Dan sekali lagi bisa Sri Mulyani ini telah menjadi Menteri Keuangan di 3 era kepemimpinan Presiden yang berbeda, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian 2 periode Presiden ke-7 Joko Widodo, dan yang terakhir Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Dan totalnya Sri Mulyani hampir 14 tahun menjadi Menteri Keuangan. Dan tak hanya 4 kali menjadi Menteri Keuangan pada kabinet yang berbeda, Sri Mulyani juga pernah 1 kali menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan 1 kali menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan rekor ini pemirsa nyaris mengalahkan Ali Wardana yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terlama di Indonesia sepanjang masa, yang telah menjabat sebagai bendahara negara selama 15 tahun.
Oke. Oke, sip. Oke, gini aja ya. Bapak, Ibu, mohon izin. Ibu ngambil udah bergerak. Mohon izin untuk area ini harus steril, Pak. Oh gitu? Ya. Oh, suruh steril nih, Bang. Suruh steril. Suruh cakep, Bang. Masa ya? Oh, suruh steril, suruh steril. Steril. Bagus itu. Suruh nggak boleh di situ, Bang. Oke, siap, Bang. Pemirsa, ini situasi terkini di Kementerian Keuangan, di mana hari ini adalah serah terima jabatan Menteri Keuangan yang baru, dan inilah para staf dari Kementerian Keuangan akan berpisah untuk terakhir kalinya dengan Ibu Sri Mulyani, dan terlihat para staf membawakan mawar merah dan mawar putih untuk dikasih ke Ibu Sri Mulyani. Tadi saya, ya tadi nggak boleh situ, Bang, steril. Dan terlihat puluhan staf dari Kementerian Keuangan ini menunggu Sri Mulyani Oke, Bang. untuk turun dan ingin foto bersama dengan para staf. Sekarang dia turun tuh dari sini depan gue nih, turun ke bawah tuh. Ya, pemirsa, perempuan yang memiliki panggilan akrab Ani ini lahir pada Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Pemirsa, Sri Mulyani adalah spesialis penelitian ekonomi moneter dan juga perbankan serta ekonomi tenaga kerja. Ini pada awal Oktober 2002 dan terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter International atau IMF untuk mewakili 12 negara di Asia Tenggara atau Southeast Asia. Adapun di tahun 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden SBY. Dan di tahun 2008, dia menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan kemudian tahun 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Indonesia. Yuk. Siapa nih? No, kenapa no? Capek? Udah lah, aduh apa gini saya ini?
jaga. Gua kalau lewat di depan situ takutnya kuda kerumunan steril nggak boleh nih. Nah, makanya gua ngambil di belakang tangga nih. Itu lebih satu lagi aman. Baik, bisa breaking news selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan Fazila Harunisa. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news bersama saya Fazila Harunisa, di mana tadi proses serah terima jabatan Menteri Keuangan sudah selesai dilakukan dari Sri Mulyani ke Purbaya, dan kita lihat saat ini kondisi terkini di gedung Kementerian Keuangan Jakarta, di mana ini para staf dari Kementerian Keuangan yang menunggu untuk berpamitan langsung dengan Ibu Sri Mulyani. Dan tadi setelah prosesi serah terima jabatan selesai, Sri Mulyani juga sempat berpamitan kepada staf dari Kementerian Keuangan, di mana ia juga tadi sempat menerima cenderamata berupa lukisan, juga bunga yang diberikan oleh staf Kementerian Keuangan. Harusnya yang berdiri di depan ini.
Pemirsa, saat ini kondisi terkini di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, di mana Sri Mulyani yang baru saja melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan ini masih diberikan kesempatan untuk pamit begitu ya kepada ratusan PNS Kementerian Keuangan, di mana ratusan staf ataupun PNS ini berdesakan ingin bersalaman dan mengucapkan selamat jalan kepada Sri Mulyani. Dari mereka juga menyatakan sambil teriak begitu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani. Dan sejak tadi ini juga tidak henti-hentinya begitu, ratusan pegawai Kementerian Keuangan yang memberikan ucapan perpisahan dan juga ucapan terima kasih. Dan tadi usai serah terima jabatan, Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, ini mengaku ingin belajar atau mempelajari bagaimana cara Sri Mulyani dalam memimpin Kementerian Keuangan, termasuk strategi memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Menurutnya, pemahaman dari Sri Mulyani ini akan menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara. Terlebih untuk mengoptimalkan dorongan fiskal ke perekonomian. Purbaya Yudi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ini juga otomatis melepas jabatan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
namun tidak pernah benar-benar berpisah. Karena sesungguhnya perpisahan hanyalah sebuah kata. Jejak pengabdian akan selalu hidup dalam ingatan, tertinggal dalam hati, dan terukir dalam setiap karya. Melalui momen ini kita ingin mengabadikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sangat mendalam untuk sosok pemimpin sekaligus teladan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita melepas Ibu Sri Mulyani dengan rasa haru yang begitu mendalam, namun juga penuh rasa syukur. Bagi kami, Ibu Sri Mulyani bukan hanya seorang Menteri Keuangan. Beliau adalah teladan tentang integritas yang kokoh, keteguhan yang menginspirasi, serta cinta tulus yang senantiasa dipersembahkan untuk negeri tercinta. Terima kasih Ibu atas pengabdian yang tak ternilai. Terima kasih atas kerja keras yang tak pernah kenal lelah. Terima kasih atas ketulusan hati yang telah memberi arti dan cahaya bagi kami semua. Ibu, perpisahan ini bukanlah akhir. Jejak langkah Ibu akan tetap hidup di antara kami di dalam setiap kebijakan, setiap karya, dan semangat kami tentunya untuk terus menjaga amanah yang telah dititipkan. Doa kami selalu menyertai Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberkati kesehatan, kebahagiaan, dan juga cahaya dalam setiap perjalanan berikutnya. Selamat melanjutkan langkah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Sebagaimana kami pun akan terus berusaha mencintai dan menjaga warisan semangat yang Ibu tinggalkan. Terima kasih Ibu, dan percayalah, semangat Ibu akan selalu menjadi pelita, menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Sinar matamu, tersimpan kekayaan batin selalu. Oh, berilah hati benangku, ku dengar lagu-lagu kau ini, mengalun bersama. Dan arti kata kecewamu masih kecil. Hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubari kasih. Ini gawai terus. Gitu.
Misa Maulia sorry. Gue jaga dia keluar ya. Oke sip. Sebelah kiri Pak. Apanya? Mustrinya? Biasanya kiri sih biasanya. Sini? Kiri. Oh kiri mobil sini berarti? Oh, oke. Sini. Aku mau kemana? Kamu semua aja. Kamu ambil foto dari situ. Siap menerima disposisi. Lintas satu. Siap. Support tim kan? Nanti kita bikin SK. Ganti. Aku dapat dari sini, Pak. Awas kaki. Mohon maaf kaki. Awas kaki, mohon maaf kaki. Oke Bang. Satu lagi buat Patwal. Ya, baik. Oke, gua ambil suasana aja ya. Bukannya nggak kelihatan. Oke. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, digelar penandatanganan serah terima jabatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo merombak kabinetnya. Salah satunya menggantikan posisi Sri Mulyani dengan Purbaya Yudisadewa. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama serta dukungan yang diberikan. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini
Dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Ya, 1, 2, 3. Ya baik pemirsa, ini dia tadi momen perpisahan Sri Mulyani yang dengan pegawai Kementerian Keuangan, di mana momen perpisahan ini setelah Sri Mulyani melepaskan jabatan sebagai Menteri Keuangan. Dan suasana perpisahan ini juga penuh haru biru, di mana pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan beberapa lagu khusus untuk melepas Sri Mulyani yang telah menjadi Menteri Keuangan sejak 2019. Dan dia juga tadi pada saat sertijab telah menyatakan pamit kepada jajaran Kementerian Keuangan setelah beberapa kali memimpin kementerian tersebut. Dan tadi pada saat pidatonya ia juga berpesan kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjaga dan mengelola uang negara agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia. Kita satu dan tak percaya. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Ia juga berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan tetap amanah dan menjaga integritas dalam bekerja. Memeluk Mas Gul. Hati kami akan selalu bersama. Dan sama seperti pernyataan sebelum-sebelumnya, pemirsa, Sri Mulyani ini juga tadi di akhir pidatonya mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berhenti mencintai negeri ini. Dan secara resmi ia telah pamit undur diri dari atau jadi Menteri Keuangan. Dan selanjutnya diserahkan kepada Purbaya Yudisadewa. Telah bersama menjadi bagian darimu. Bekerja ikhlas tanpa pamrih, pengabdian tanpa akhir. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Tersenyumlah. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini, dan selanjutnya Anda menyaksikan program Ayu Siang bersama rekan Syafati Suryo. Saya Fazilah Keunisa pamit, terima kasih, sampai jumpa.